Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau menyempatkan diri untuk diseminasi atau berbagi praktek baik implementasi 7 jurus BK Hebat. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya, Pak Ibu. Pak Anton boleh dipimpin dulu. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Doa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Anton. Nah, di sini kemarin saya ada masuk di jurus ke-6 ya Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke beberapa jurus, kita berdiri dulu, kita bernyanyi bersama. Ikuti goyangannya ya Bapak Ibu. Goyangannya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK Hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK Hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, 7 jurus. Nah, yang pertama itu ada jurus kenali potensi. Yang kedua ada jurus kelola emosi. Ketiga ada jurus tumbuhkan resiliensi. Keempat jaga konsistensi. Kelima jalin koneksi. Keenam bangun kolaborasi. Dan ketujuh menata situasi. Nah, hari ini saya hanya implementasi saja ya Bapak Ibu. Tidak seperti yang kemarin. Nah, untuk jurus yang pertama, kenali potensi. Nah, kenali potensi ini adalah langkah awal dalam membangun diri. Artinya, seseorang belajar mengetahui apa yang menjadi keunggulannya, apa yang disukainya, serta bidang apa yang paling cocok untuk ia kembangkan. Atau kita sebagai guru bisa melihat potensi dari anak didik kita atau peserta didik.
Nah, yang pertama itu mengenali gaya belajar. Sudah pernah dengar Ibu, Bapak, gaya belajar? Sudah. Nah, gaya belajar ini ada gaya belajar visual. Nah, atau melihat langsung. Nah, siswanya sukanya melihat langsung. Kemudian ada gaya belajar auditori atau mendengarkan. Nah, ada beberapa siswa kan sukanya hanya melihat, kemudian ada beberapa siswa yang sukanya mendengarkan. Nah, lebih cepat paham jika informasi disampaikan dengan lisan. Atau ada lagi yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Nah, bergerak atau praktik langsung, kinestetik. Nah, beberapa siswa mungkin kebanyakan yang kinestetik ya Bapak Ibu ya. Nah, praktik langsung. Nah, kalau di biologi misalnya, nah mereka minta praktiknya langsung Bu. Nah, sama kan yang di Bapak Ibu. Nah, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Nah, eksperimen, praktik, aktivitas fisik. Kemudian kita lanjut. Nah, nih. Mengenali potensi karir dan masa depan. Nah, saya ada linknya Bapak Ibu, nanti setelah ini akan saya bagikan link untuk mengetahui nah, potensi apa yang kita miliki. Udah itu belum Bu, Pak? Udah tahu belum potensi yang Bapak Ibu miliki? Udah. Nah. Yang pertama itu ada realistik. Nah, praktis fisik nyata. Ini menggambar biasanya. Investigatif, analisis intelektual. Bisa selesainya ke dokter, bisa. Kemudian artistik, kreatif dan imajinatif. Nah, bermain musik, menyanyi. Nah, banyak kan anak-anak kita nih, Bu? Banyak. Kemudian sosial, peduli, komunikatif. Nah, ini termasuk kita nih, Bapak, Ibu. Enterprising, pemimpin atau persuasif. Nah, owner biasanya kan, bahasa kerennya. Kemudian konvensional, terstruktur, teliti, ini kayak penulis. Nah, ini beberapa potensi yang dimiliki. Kemudian kita lanjut kecerdasan majemuk. Nah, berdasarkan kecerdasan majemuk, saya yang dominan itu adalah cerdas visual spesial. Nah, ini menggambar. Ada beberapa siswa yang Ibu Bapak temui suka menggambar. Nah, itu berarti cerdas visual spasial. Kemudian cerdas verbal linguistik. Biasanya kita tahu saat dia presentasi. Nah, bahasa yang dipakainya, penyusunan kata-katanya. Kemudian ada cerdas naturalis. Ini biasanya berbaur dengan alam. Nah, suka mengikuti kegiatan di alam. Kemudian cerdas logis matematis. Nah, suka berhitung. Kemudian cerdas kinestetik, olahraga. Cerdas musikal ya, bermain musik, bernyanyi. Kemudian cerdas interpersonal. Nah, ini biasanya bersosialisasi. Nah, kalau kita kebanyakan biasanya ini interpersonal. Kemudian cerdas intrapersonal. Intra itu mengetahui di dalam dirinya. Nah, apa yang dia ketahui dalam diri lebih memahami diri sendiri. Kalau inter kan sosial ya, bersosial. Oke, nah ini beberapa kecerdasan majemuk. Nah, mungkin di dalam diri kita atau di dalam diri siswa, nah boleh dilihat siswa-siswanya masuk ke dalam apa ya siswa kami. Kemudian kita lanjut ke lola emosi. Nah, Elias dan Arnold mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosional atau bisa disingkat dengan SEL adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah,
mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Nah, di dalam emosi itu ada yang namanya marah, bahagia, sedih. Nah, itu emosi namanya. Jadi, kalau bahasa emosi itu bukan marah, tapi ada sedih, bahagia. Nah, itu yang dinamakan emosi. Ya. Mengenali peta emosi. Nah, ini ada contoh. Saat kita pergi ke tempat baru, selalu ada perasaan was-was karena kita belum mengenal wilayah tersebut. Namun, perasaan itu akan sedikit teratasi jika kita memegang alamat yang jelas dan memiliki peta lokasi secara akurat. Nah, kalau kita bepergian mencari alamat, misalnya mencari teman, nah, kita ada alamat berarti kita aman ya. Kalau tidak ada alamat berarti kita was-was, ini bukan ya alamatnya, gang ini bukan ya. Nah, atau nah contohnya kayak kita biasanya kunjungan rumah. Nah, begitu. Kalau udah tahu alamatnya ya langsung tuju, nggak masalah kan. Tapi yang masalahnya tidak tahu alamat. Nah, akan itu was-was kita merasanya. Kemudian demikian juga dengan emosi. Nah, kadang kita merasakan perasaan tidak enak tanpa tahu sebabnya. Kita juga tidak memahami apa sebetulnya yang sedang kita rasakan sebab kita tidak memahami peta emosi kita. Nah, ini di dalam otak kita itu ada 3 otak. Ada namanya neokorteks, limbik, sama reptil. Nah, reptil ini kita bisa bahasakan itu dinosaurus. Nah, nih. Mengendalikan diri dengan memahami otak kita. Namai dan kenali. Pegang kendali. Untuk dapat mengendalikan otak kita, kita harus menamai dan mengenali dengan baik. Saat kita memahami dan mengenali, maka otak neokorteks kita, nah otak bagian atas yang bekerja. Nah, neokorteks juga bertugas untuk berpikir logis. Bagian otak ini bekerja secara logis dan penuh pertimbangan. Nah, ini otak bagian atas, neokorteks namanya. Nah, otak limbik yang di tengah. Nah, ini berfungsi untuk berempati, mengatur emosi. Kemudian, nah ini, saat kita kehilangan kendali, maka bagian otak reptil akan mengambil alih. Nah, makanya dinamakan dinosaurus. Nah, otak ini yang akan membuat kita marah-marah. Nah, ini dinamakan otak reptil atau dinosaurus. Nah, otak reptil ini modenya cuma 2. Nah, tempur atau kabur. Nah, jika otak reptil yang aktif, maka bagian otak yang lain akan shutdown. Jadi tidak heran kalau kita marah-marah. Kita tidak bisa lagi berempati dan berpikir logis. Ini otak reptil. Ini yang sangat-sangat dijauhkan dari kita ya Bapak Ibu ya. Sebisanya otak neokorteks dan limbik yang bekerja. Jangan sampai otak reptil yang bekerja. Ada video yang guru marah-marah dengan siswa. Nah, siswa juga balik memarahi guru. Akhirnya ada perkelahian. Nah, inilah akibat dari otak reptil. Oke, kita lanjut. Ada 5 komponen sosial dan emosional learning. Nah, nih. Menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi. Kemudian mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi. Kemudian terampil berelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu. Mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat. Nah, nih komponennya ada 5. Menyadari diri, mengelola diri, keterampilan berrelasi, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, dan peduli sosial.
Ini ada 4 komponennya. Empati, nah memahami murid secara mendalam. Nah ini sangat diperlukan ya Bapak Ibu. Kemudian ada pemahaman diri, sadar akan pengalaman yang dimiliki, kemudian bela rasa. Nah, seorang individu dapat membatasi perasaannya terhadap orang lain. Kemudian critical inquiry, berfokus pada kemampuan untuk bertanya secara mendalam. Kita lanjut ke jurus ketiga. Nah, tumbuhkan resiliensi. Nah, resiliensi ini daya lenting. Bahasa lainnya adalah daya lenting. Nah, kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Nah, untuk membantu murid mengubah pola pikir dari fixed mindset menjadi growth mindset. Nah, fixed mindset ini pemikiran yang belum berkembang, menjadi growth mindset, pemikiran yang berkembang. Nah, karena kata-kata menggambarkan pikiran bawah sadar kita. Nih, contoh dari fixed mindset dan growth mindset. Nah, kita ambil contoh dari kesuksesan. Kalau fixed mindset atau pemikiran yang belum berkembang itu, saya bisa sukses jika punya bakat. Tapi kalau pemikiran yang growth mindset itu, saya bisa sukses dengan berusaha. Kemudian kalau kegagalan, fixed mindset saya menyerah. Tapi kalau growth mindset, saya akan coba lagi. Kesulitan, nah, fixed mindsetnya atau pemikiran yang belum berkembang, saya tidak bisa. Nah, stop di situ berarti. Tapi kalau growth mindset, saya belum bisa. Nah, berarti dia akan berkembang lagi dari tidak bisa itu. Kalau tidak bisa, dia akan off. Jadi tidak ada usaha. Nah, kalau growth mindset kan saya belum bisa. Nah, maka dari itu dia akan berusaha. Nah, itu perbedaannya. Kemudian guru harus bisa membedakan kalimat dukungan dengan pujian. Nah, keduanya terlihat mirip, tetapi coba rasakan bagaimana dampak yang berbeda orang yang menerimanya. Nah, dukungan PS pujian. Kalau dukungan gini, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Nah, kalau pujian, kamu hebat. Kemudian, kamu pasti bangga pada dirimu. Itu dukungan. Kalau pujian, ibu bapak bangga padamu. Memberi kepercayaan nih, ibu bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Nah, kalau pujiannya, bapak ibu senang kamu mau mendengar nasihat kami. Nah, dua kata yang sama namun berbeda jika didengarkan. Oke, kita lanjut ke jurus keempat, jaga konsistensi. Nah, menerapkan kebiasaan dengan paksaan seringkali menghasilkan kepatuhan eksternal jangka pendek. Murid mungkin melakukan tindakan yang diinginkan karena takut, namun efektivitas cara ini cenderung rapuh dan tidak berkelanjutan. Nah, ini contohnya. Pernah lihat keadaan yang foto di atas? Pernah kan? Dilarang buang sampah di sini, bukan tempat pembuangan sampah, tapi pada kenyataannya banyak yang membuang. Nah, karena posisi ini di dalam hutan, tidak ada rumah warga. Nah, nih, kebiasaan yang dibangun atas dasar paksaan jarang diinternalisasikan menjadi nilai atau keinginan pribadi, sehingga motivasi untuk melanjutkan akan hilang begitu tekanan eksternal menghilang. Nah, kebanyakan kita di sekolah buang sampahnya, baru siswa bergerak kan, baru dibuang karena ada paksaan atau rasa takut. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang foto di bawah ini,
Ini kebiasaan di rumah akan dibawa ke luar. Nah, seperti ini, nyusun sendal atau sepatu. Nah, kebiasaan itu akan berlanjut jika di luar rumah. Nah, nih, menanamkan kebiasaan dengan kesadaran, melibatkan pemahaman, penerimaan, dan keinginan internal untuk melakukan tindakan tersebut. Ketika individu sadar akan manfaat, tujuan, dan nilai dari suatu kebiasaan, mereka akan lebih termotivasi untuk mengadopsinya dan mempertahankannya. Nah, guru sebagai inspirator, bukan motivator. Nah, pernahkah kita mengikuti seminar motivasi dari para motivator? Pernah kan ya? Nah, biasanya selepas seminar kita jadi termotivasi, tapi beberapa lama motivasi itu bisa bertahan. Nah, biasanya setelah beberapa hari motivasi itu akan memudar dan kita kembali memerlukan motivasi lagi. Betul enggak, Bu? Pak? Betul, Pak. Nah. Oke, kita lanjut. Bagaimana mempertahankan kebiasaan agar konsistensi? Nah, dalam otak kita ada reptilian brain. Nah, yang tadi otak reptil tadi. Nah, yang tugasnya menyalakan alarm jika ada ancaman. Nah, bukan hanya ancaman yang membahayakan, tetapi juga ancaman yang membuat tidak nyaman. Nah, termasuk adanya perubahan dari kebiasaan yang sudah nyaman ke kebiasaan baru yang mungkin tidak nyaman. Nah, kita harus mengemas perubahan yang ekstrim menjadi perubahan kecil yang konsisten atau disebut atomic habit atau kebiasaan kecil. Nah, nih peribahasanya, sehari selembar benang, setahun selembar kain. Kemudian sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, ada contoh kecilnya saat kita memulai olahraga. Oh, mau diet nih. Tapi besok mau lari berapa ratus meter. Nah, otak reptil ini akan mempengaruhi, enggak usah, letih, capek, besok-besok lagi. Nah, tapi kalau kita konsisten besok mau lari keliling rumah, tapi konsisten setiap hari. Nah, keliling rumah kan enggak capek tuh. Nah, bisa seperti itu mengganti pemikirannya. Jadi, enggak usah lari langsung 100 meter atau 1000 meter. Nah, enggak usah. Tapi keliling rumah dulu. Nah, sehari 2 hari keliling rumah. Nah, dari hal-hal yang kecil boleh. Nah, begitu juga untuk siswa kita. Coba setiap hari kita biasakan buang sampah, satu anak berapa sampah, nah, misalnya. Mungkin setiap hari akan dibiasakan, nah lama-lama akan terbiasa. Nah, kita lanjut ke jurus 5, jalin koneksi. Nah, keterampilan mendengar aktif. Nah, ada 5 unsur keterampilan membuka percakapan empatik yang disingkat menjadi SOLER. Nah, menghadap murid secara langsung atau squarely. Nah, posisi tubuh. Nah, saat anak datang menghampiri kita, mau cerita misalnya kan. Nah, ini posisi tubuhnya harus menghadap murid secara langsung. Posisi tubuh yang terbuka ini menunjukkan bahwa guru hadir sepenuhnya dan memberikan perhatian penuh kepada murid. Ini menciptakan rasa keterlibatan dan ketersediaan untuk mendengarkan. Kemudian open posture, mempertahankan posisi tubuh yang terbuka. Nah, hindari menyilangkan tangan atau kaki karena ini bisa mengkomunikasikan sikap defensif, tertutup atau tidak tertarik. Nah, posisi terbuka mengundang murid untuk merasa lebih nyaman dan aman untuk berbagi. Nah, biasanya ini siswa yang sering mau curhat ke kita. Kemudian Len, sedikit condong ke arah murid. Nah, gerakan ini menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan guru pada
apa yang sedang mereka sampaikan. Nah, ini komunikasikan bahwa guru sedang mendengarkan dengan aktif dan ingin memahami lebih dalam. Kemudian eye contact atau mempertahankan kontak mata yang sesuai. Nah, kontak mata yang wajar, tidak berlebihan. Atau menghindar. Nah, saat siswa ngomong, usahakan kita menatapnya. Tapi yang menatap dengan wajar ya Bapak Ibu. Menunjukkan bahwa guru sedang mendengarkan dan menghargai murid ini membantu membangun kepercayaan dan rasa hormat dalam proses komunikasi empati. Kemudian relaks. Nah, tampil rileks dan alami. Hindari gerakan gelisah atau ekspresi wajah yang tegang. Ketenangan guru dapat membantu menenangkan murid dan menciptakan suasana yang lebih nyaman dan aman untuk berbagi. Saat siswanya gupuh, jangan pula kita yang gupuh. Jadi kita harus rileks menerima. Nah, nih. Ada namanya keterampilan bertanya. Nah, keterampilan proses komunikasi empatik sangat bergantung pada kualitas pertanyaan guru. Karena pertanyaan yang efektif menggali perspektif murid, mengungkapkan akar permasalahan, memicu refleksi diri, dan mendorong eksplorasi solusi dan dari dalam diri murid sendiri. Nah, ini keterampilan merespon. Membuat pertanyaan yang menunjukkan respon penerimaan yang tulus dan objektif, sesuai dengan pengalaman, pikiran, perasaan yang dialami murid. Kemudian ada keterampilan merefleksikan. Ya, kemampuan guru untuk memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman yang tersirat dalam ungkapan murid. Nah, proses ini krusial untuk memvalidasi perasaan murid, membuat merasa didengarkan dan dipahami, serta mendorong eksplorasi diri yang lebih mendalam. Kemudian ada keterampilan merangkum dan menyimpulkan. Nah, menunjukkan adanya hubungan pada proses komunikasi empatik. Tujuan keterampilan ini adalah murid dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya, mengapa peristiwa itu terjadi, apa saja yang perlu dikembangkan pada diri murid, dan bagaimana tanggung jawabnya terhadap langkah selanjutnya. Nah, ini ada beberapa keterampilannya. Oke, kita lanjut ke jurus ke-6, bangun kolaborasi. Nah, nih. Kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan sistematik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid. Kolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesempatan antar murid. Melalui kolaborasi yang efektif, guru dan atau guru BK mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan murid secara holistik, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun emosional. Nih, kolaborasi memungkinkan masalah murid diidentifikasi lebih awal dan ditangani dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Nah, sebagai contoh, jika seorang murid mengalami kesulitan belajar yang disebabkan oleh masalah emosional, nah, kolaborasi antar guru kelas dan guru BK akan memastikan bahwa masalah tersebut ditangani dari kedua sisi, akademik dan emosional, dengan pendekatan yang terintegrasi. Kemudian kolaborasi yang melibatkan orang tua dan masyarakat. Nah, meningkatkan peran serta mereka dalam pendidikan murid. Nah, orang tua tidak hanya menjadi pendukung di rumah, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan pendidikan di sekolah, seperti pertemuan dengan guru atau mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Nah, contoh jika seorang murid mengalami masalah perilaku menyimpang,
Nah, dukungan dari wali kelas, guru BK, orang tua, dan masyarakat dapat membantu menciptakan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut dan memberikan dukungan jangka panjang untuk perkembangan murid. Kita masuk ke jurus terakhir. Nah, menata situasi atau jurus ketujuh. Nah, pendidikan yang aman, nyaman, dan mengembirakan merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang. Nah, ini dari konsep PAUD. Nah, murid secara optimal. Nah, ketika murid merasa aman dari tekanan fisik maupun psikologis, mereka akan lebih terbuka untuk belajar dan mengekspresikan diri. Suasana yang nyaman memungkinkan murid untuk berkonsentrasi dan menyerap materi pelajaran dengan lebih baik. Sedangkan pembelajaran yang mengembirakan mendorong motivasi intrinsik serta rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta bebas dari kekerasan bagi semua warga sekolah. Atau bahasa yang sering digunakan bebas bullying. Kemudian mewujudkan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang murid secara utuh dan optimal, serta menguatkan karakter positif. Mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Aman, bebas dari kekerasan fisik, psikis, verbal, daring, seksual. Aman secara digital, aman dari bencana, lingkungan sehat dan bersih. Kemudian ada nyaman. Nah, relasi yang empatik antara guru, murid, dan staf. Fasilitas bersih dan ramah anak. Lingkungan bersih, hijau, bebas dari polusi, sampah, dan bau tidak sedap. Mengembirakan. Pembelajaran interaktif, waktu dan ruang bermain yang cukup, pengembangan minat dan bakat. Nah, ini yang kemarin, ini saya implementasi jurus 2. Kelola emosi pada siswa kita kelas 12 IPA. Nah, dengan mengelola emosi, memungkinkan siswa untuk menghindari pengambilan keputusan impulsif atau tindakan spontan. Dapat mengelola stres dan mengendalikan diri dalam situasi sulit yang berdampak positif pada kesejahteraan pribadi dan interaksi sosial. Nah, ini yang pada guru, implementasi jurus 6, bangun kolaborasi. Nah, dengan kolaborasi penting untuk meningkatkan keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi. Nah, selain itu, kolaborasi mendorong kreativitas dan inovasi, membuka wawasan terhadap berbagai sudut pandang, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepercayaan diri. Nah, manfaat dari ini memperkuat peran guru dalam mendampingi siswa. Nah, sehingga iklim sekolah menjadi lebih positif dan siswa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berkarakter kuat dan berdaya. Kemudian manfaat lainnya termasuk membantu guru mengidentifikasi dan mengatasi masalah siswa sejak dini, mengembangkan potensi siswa secara optimal dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, dampaknya untuk guru itu penguatan kompetensi, memperkuat kolaborasi, memperkuat peran guru. Nah, terutama guru BK serta guru lain sebagai pendidik yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mampu menumbuhkan potensi, mengelola emosi, dan membentuk karakter positif pada siswa. Nah, ini untuk siswa. Deteksi masalah lebih dini, dukungan emosional yang lebih baik, pengembangan karakter positif membantu murid tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berdaya, dan berkarakter.
Oke, sampai di sini Bapak Ibu, terima kasih. Sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, untuk ini saya hanya menyampaikan saja atau diseminasi saja ya Bapak Ibu ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti boleh kita per jurus. Nah, nanti seperti jurus 6 kemarin. Nah, kegiatannya. Nah, kalau ini hanya menyampaikan sedikit saja dari 7 jurus. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan dan saya akhiri. Sebelum saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Bapak, silahkan dipimpin dulu. Baik, Bapak Ibu, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut yang masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.